Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Jadi beritanya menyebutkan bahwa ada salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang dirujak netizen. Hal ini terjadi karena pernyataan anggota DPR RI ini berkaitan dengan P3K. Jadi kemarin pada hari Rabu 12 Februari 2025 telah dilaksanakan RDP ya, atau rapat dengar pendapat antara DPR dengan BKN dan instansi lain ya. Di situ anggota DPR ini menyatakan bahwa P3K menjadi beban keuangan negara, dan pernyataan ini ditanggapi negatif tentunya ya oleh netizen. Kemudian anggota DPR ini akhirnya meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya gitu ya, bahwa pernyataan P3K adalah beban negara itu memang dinilai keliru, sehingga harapannya semoga para netizen bisa memaafkan anggota DPR RI ini. Tetapi tentunya maksudnya bukan murni sebagai beban negara gitu ya, tapi karena rekrutmen P3K yang besar-besaran, kemudian program dari Presiden Prabowo berkaitan dengan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak klop gitu ya, sehingga harapannya Kepala BKN mengevaluasi program pengangkatan atau rekrutmen P3K ini. Mungkin maksudnya seperti itu. Dan hal ini juga ditanggapi oleh salah satu politikus PDIP gitu ya, yaitu Ferdinand Hutahian. Beliau menyatakan bahwa ya memang inilah potret pejabat-pejabat kita, potret para anggota DPR kita, bahwa mereka lebih mementingkan program di dapilnya terlaksana daripada memperjuangkan rakyat kecil, yaitu honorer gitu ya. Yang penting program-programnya itu terlaksana sehingga mereka para anggota DPR ini dianggap berhasil untuk kemudian nantinya pada pemilihan selanjutnya bisa terpilih kembali. Jadi itu tanggapan dari salah satu politikus PDIP ya. Bagi yang punya pendapat berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pernyataan salah seorang anggota DPR RI ya, yang menyatakan bahwa P3K itu membebani keuangan negara, yang ternyata dirujak oleh netizen ya. Diberitakan oleh palopopos.fajar.co.id. Judulnya dirujak netizen usai sebut tenaga honorer P3K beban negara. Ini penjelasan Taufan Pawe. Kita coba bacakan ya. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai beban negara menjadi bulan-bulanan publik. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 12 Februari 2025 tersebut adalah kekeliruan. Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan P3K, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa beban negara yang kemudian saya anggap keliru, tulis Taufan, Kamis 13 Februari 2025. Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp. Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi. Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan P3K.
seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan pesanan khusus, hingga beban fiskal bagi daerah. Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi. Saya kembali memohon maaf atas statement saya. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi, tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini. Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik. Tidak sedikit yang menilai bahwa anggaran untuk P3K tidak seharusnya dianggap sebagai beban negara, melainkan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer. Terpisah, politikus PDIP Ferdinand Hutahian menuding DPR lebih mementingkan anggaran untuk proyek di daerah pemilihan atau dapil mereka daripada nasib tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Saya berpikir mereka-mereka ini memilih mengorbankan rakyat, yang penting anggaran untuk proyek mereka tersedia, ujar Ferdinand kepada fajar.co.id Kamis 13 Februari 2025 malam. Dikatakan Ferdinand, DPR cenderung berusaha mengamankan proyek-proyek di dapil masing-masing untuk memenuhi janji politik mereka kepada konstituen. Ini kan dilema bagi mereka. Akhirnya berharap yang korban itu bukan mereka, tapi orang lain cetusnya. Ferdinand menilai, tenaga honorer yang telah lama bekerja kini justru dikorbankan akibat keputusan politik yang lebih mengutamakan kepentingan proyek dibanding kesejahteraan rakyat kecil. Maka saya tidak heran kalau mereka memilih mengorbankan honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun dan berharap diangkat, Ferdinand menuturkan. Ia menyoroti realitas pahit yang dihadapi para honorer, di mana harapan untuk diangkat menjadi ASN atau PNS pupus karena pemerintah dan DPR lebih fokus pada pengalokasian anggaran bagi proyek-proyek tertentu. Mereka lebih mudah dikorbankan karena rakyat kecil timpalnya. Ferdinand bilang, hal ini mencerminkan karakter asli pejabat di negeri ini yang lebih memilih mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi mereka dibanding memperjuangkan nasib rakyat kecil. Inilah karakter asli negara kita, pejabat-pejabat kita, memilih mengorbankan rakyat daripada kepentingan mereka di dapil kuncinya. Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar Taufan Pawe mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerimaan P3K semakin membebani keuangan negara. Terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri dan ini linear ke daerah, ujar Taufan dalam rapat di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu 12 Februari 2025 kemarin. Kata Taufan, di berbagai daerah muncul berbagai permasalahan terkait penerimaan P3K, seperti dugaan rekayasa data pegawai hingga proses seleksi yang dinilai bermasalah. Negara memang harus hadir, tetapi ada keterbatasan kemampuan, ucapnya. Dijelaskan Taufan, tidak semua daerah mampu merealisasikan kebijakan P3K. Ada daerah yang punya kemampuan fiskal, bahkan ada APBD provinsi yang surplus tambahnya. Karena itu, ia meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif untuk meninjau ulang kebijakan P3K agar lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, tegasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan permintaan maaf dari salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar ya, terkait dengan pernyataannya bahwa P3K membebani keuangan negara gitu ya. Jadi sudah ditanggapi juga oleh salah satu anggota DPR yang lain ya, Ferdinand Hutahian dari fraksi PDI Perjuangan, bahwa ya memang seperti ini gitu ya potret para pejabat kita. Mereka lebih mementingkan
program-programnya di dapil ya, di daerah pemilihannya untuk tetap berjalan agar mungkin mereka dianggap sebagai pahlawan gitu ya, program-programnya bisa tercapai, lebih mementingkan itu daripada kepentingan rakyat kecil yaitu para tenaga honorer yang sudah berharap lama untuk diangkat menjadi ASN P3K. Jadi itu ya berita atau informasi berkaitan dengan hal ini. Bagi yang punya pendapat atau tanggapan terkait dengan berita ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.